hak anak, dan konsep perlindungan anak. Salam sejahtera. Nama saya Latri dengan NIM 21070023 dari kelas B1 2021 PG PAUD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi hak anak dan konsep perlindungan anak yang terdapat pada mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi, SH MPD. Topik yang akan saya bahas diantaranya adalah 1. Apa itu pengertian hak anak? 2. Dasar hukum tentang hak perlindungan anak. 3. Hak anak. 4. Hakikat anak. 5. Konsep perlindungan anak. 6. Studi kasus. Dan 7. Daftar pustaka. Pengertian hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 52 Ayat 2 menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dasar hukum tentang hak perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, terdapat 10 hak anak. 10 hak anak tersebut yaitu 1. Hak untuk bermain. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 4. Hak untuk mendapatkan nama atau identitas. 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraan. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan persamaan. 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Hakikat anak. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang telah dikandungnya selama 9 bulan. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya adalah konsep perlindungan anak. Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa
bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan. 1. Diskriminasi. Kedua, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial. 3. Penelantaran. 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 5. Ketidakadilan. Dan 6. Perlakuan salah lainnya. Berikut adalah studi kasus Aku Nadia, kekerasan umurku 8 tahun. Teman-temanku selalu senang kalau pulang ke rumah. Umurku 8 tahun. Tapi aku justru takut. Harusnya kamu yang jemput Nadia. Aku juga sibuk. Papa dan Mama sering bertengkar. Kalau sudah bertengkar, suara mereka membuatku takut. Papa kasar dan sering memukuli Mama. Papa juga kasar kepadaku kalau sedang kesal. Aku sudah sering dipukuli Papa. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku. Aku hanya ingin disayangi seperti teman-temanku. Sabar ya sayang, mudah-mudahan Papa cepat berubah dan baik sama kita kok. Sabar ya sayang, mudah-mudahan Papa cepat berubah dan baik sama kita. Selanjutnya, berkaitan dengan studi kasus yang saya angkat, saya mengambil referensi kasus sebagai bahan untuk pencegahan dan cara mengatasi trauma pada korban kekerasan, yaitu yang pertama, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, bagaimana cara mengurangi kekerasan terhadap anak. Dan referensi yang ketiga adalah tentang mengatasi trauma pada anak korban kekerasan. Dari kasus yang terjadi pada kasus kekerasan pada anak, solusi yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa melaporkan pada pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Yang kedua, kita harus fokus pada penyelamatan anak dengan membawa anak ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit sebagai langkah awal untuk menangani cedera atau luka yang dialami oleh anak. Yang ketiga, kita bisa menjauhkan anak tersebut dari pelaku dan TKP untuk meminimalisir trauma. Pada kasus kekerasan anak, kita bisa melakukan beberapa treatment. Treatment yang dapat diberikan pada kasus ini adalah yang pertama, adanya pendampingan psikologi yang lebih intensif. Yang kedua, pendampingan keluarga atau orang dekat yang membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga adalah rehabilitasi medis jika diperlukan. Daftar pustaka yang dijadikan referensi pada pembahasan perlindungan dan hak anak, yaitu buku perlindungan dan pemberdayaan hak anak dalam perspektif PAUD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.